Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel MMS Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan, aplikasi akuntansi, dan juga tutorial Excel. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih kalau misalnya kita memiliki penghasilan itu dari sewa tanah dan atau bangunan ya. Nah, cuman penyewa ini itu bukan pemotong pajak. Bisa saja penyewanya itu adalah orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau usahawan gitu ya. Ataupun mungkin untuk organisasi internasional. Ya pokoknya yang menyewa itu bukan pemotong pajak sehingga si pemberi sewa ataupun yang punya tanah atau bangunan itu wajib menyetorkan sendiri teman-teman. Jadi jangan sampai ini lupa ya teman-teman ya karena penghasilan tersebut juga merupakan penghasilan final. Kalau misalnya tidak dibuat bukti potong, maka bisa saja itu tidak dianggap final ya teman-teman ataupun sudah dibuat bukti potong ketika ingin melaporkan padahal penghasilan tersebut itu misalnya saja di bulan Juli tetapi baru dibayarkan di eh, ketika ingin melaporkan SPT orang pribadi gitu ya yaitu Maret gitu ya Maret tahun berikutnya otomatis kan nanti akan telat ya teman-teman. Nah, ketentuannya itu wajib pajak dalam hal penyewa bukan pemotong pajak yang ini ya teman-teman ya itu bukan pemotong pajak. Jadi ya teman-teman harus store sendiri. Selanjutnya, penerima penghasilan yang menyewakan wajib menyetor sendiri PPh final 10% paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Gitu. Nah, selanjutnya setelah disetor maka teman-teman juga harus melaporkan SPT unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya gitu ya. Cuman sekarang kan sudah via Cortex ya. Jadi ketika teman-teman melakukan pembayaran, ya otomatis nanti eh, SPT-nya juga akan terlapor ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu contoh Ibu Rindang menyewa tanah atau bangunan dari Pak Barkat. Karena Ibu Rindang bukan pemotong, di sini ya teman-teman ya, bukan memotong pajak, maka Pak Barkat wajib menyetor sendiri PPh final 10% dari penghasilan sewa yang diterima. Nah, gimana sih alur penyetorannya? Nah, di sini ada dua contoh sebelum Cortex dan setelah Cortex. Oke, yang sebelum Cortex itu, pertama teman-teman harus membuat ID billing, selanjutnya melakukan penyetoran dan merekam bukti potong, ya. Dan juga ini tentu saja harus melaporkan juga ya teman-teman ya. Nah, kalau yang di Cortex ini disederhanakan teman-teman. Gitu. Nah, jadi yang di Cortex ini ya teman-teman tinggal store sendiri saja tanpa memasukkan identitas identitas dari pemberi penghasilan gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini sama kurang lebih ada membuat bukti potong, selanjutnya melaporkan SPT masa unifikasi, langsung di masa pajak diterimanya penghasilan. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau diterimanya bulan Juli, ya teman-teman harus SPT unifikasinya bulan Juli. Jangan di teman-teman buat di Desember gitu. Itu nggak boleh. Nah, ini membuat kode billing atau melunasi dengan deposit saat pelaporan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa setelah zaman Cortex ini kan pembayaran pajak itu bisa langsung bayar, membuat kode billingnya atau bisa menggunakan deposit pajak. Nah, ketika teman-teman membayar menggunakan deposit pajak, otomatis tanggal pembayaran itu mengikuti tanggal deposit ya teman-teman. Walaupun misalnya teman-teman depositnya tanggal 5, tetapi pembayarannya itu bayar dan lapornya di secara SPT itu tanggal 10, tetapi depositnya itu tanggal 5 ya berarti ikutnya tanggal 5 bukan tanggal 10 gitu teman-teman. Nah, di sini ada pembayaran paling lambat itu tanggal 15 ya teman-teman dan dilakukan pelaporan paling lama itu tanggal 20 bulan berikutnya. Gitu. Jadi kalau misalnya masa Juli ya berarti paling lambat teman-teman bayar itu Agustus tanggal 15. Dan untuk pelaporannya itu paling lama eh, Agustus tanggal 20 gitu ya teman-teman. Nah, ini nanti teknis pembayarannya dan pelaporan ini nanti saya akan bahas ya. Akan bahas di video ini. Nanti saya akan kasih tutorialnya. Oke. Nah, ini sistem akan memberikan informasi
Nah, ini jika deposit ada, maka dia akan muncul notif ya untuk menggunakan deposit. Namun jika deposit tidak mencukupi, ya berarti harus pembuatan kode billing dan dilakukan pembayaran. Sama nih kalau mekanisme ini itu sama seperti DCP online ya teman-teman ya. Oke, nah ini penting nih. Catatan pentingnya, wajib pajak disarankan menyetor lebih awal menggunakan deposit agar tidak lupa setor sebelum batas tanggal 15. Oke, terus tidak ada lagi KJP di menu pembayaran kode billing mandiri. Jadi kalau dulu itu kan harus buat ID billing itu bisa terpisah ya. Bisa terpisah kalau misalnya ID billing itu digunakan untuk pembayaran SPT. Nah, tapi di era Cortex ini kalau misalnya pembayaran yang terkait dengan SPT, mekanismenya itu SPT-nya itu harus sudah siap dulu baru bisa diterbitkan ID billing gitu ya. Jadi tidak sendiri-sendiri ID billing, SPT gitu ya teman-teman ya. Jadi mengurangi mengurangi resiko salah salah membuat salah membuat apa ID billing ya teman-teman ya. Oke, nah terus WPOP yang menyetor sendiri tetap wajib lapor SPT masa unifikasi di masa diterimanya gitu. Nah, ini logika penyetoran sendiri ini juga berlaku terhadap penghasilan final setor sendiri lain yang telah diatur sendiri seperti jasa konstruksi, terus dividen yang diterima oleh orang pribadi yang tidak diinvestasikan sesuai dengan PMK 18 tahun 2021 dan sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, gimana sih tutorialnya di Cortex yuk kita bahas. Oke? Ini tutorial untuk melakukan penyetoran sendiri ya. Yang pertama itu teman-teman seperti biasa, buka web Cortex. Nanti bisa di googling aja. Ketik aja di Google-nya Cortex, nanti dia biasanya langsung diarahkan web Cortex ya. Lalu masukkan ID pengguna dan kata sandi. Oke. Selanjutnya teman-teman pilih ebupot dan penyetoran sendiri. Yang ini ya teman-teman ya. Dan selanjutnya nanti teman-teman create ebupot SP-nya. Oke, buat dan selanjutnya teman-teman isi. Nah, ini isi masa pajaknya. Kalau tadi kan contohnya itu bulan Juli 2025 ya. Bulan Juli 2025 ya berarti diterima penghasilannya Juli, ya otomatis teman-teman juga harus membuat bukti potongnya itu atau setor sendirinya itu Juli 2025 gitu. Nah, ini fasilitas pajak yang dimiliki oleh penyetor. Kalau misalnya teman-teman punya fasilitas silakan disesuaikan. Tapi di sini tutorialnya itu tidak ada tanpa fasilitas ya teman-teman. Lalu selanjutnya nama objek pajaknya itu persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, nanti dicari saja ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini nanti dia otomatis akan muncul pasal 4 ayat 2, terus kodenya, terus sifat pajak penghasilannya. Nah, ini DPP-nya. Penghasilan yang diterimanya berapa? Untuk tarifnya 10% ya teman-teman ya. Untuk persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi 5.000 dikali 10% yaitu 500 perak. Gitu teman-teman ya. Nah, ini jenis dokumennya dipilih. Apakah teman-teman itu akta perjanjian, akta rapat umum pemegang saham, bukti pembayaran, dan lain sebagainya, dipilih saja. Selanjutnya, lengkapi nomor dokumen, tanggal dokumen, dan NITKU atau nomor identitas subunit organisasi. Gitu ya. Lalu selanjutnya klik save draft atau bisa teman-teman submit. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman klik save draft, itu teman-teman harus melihat lagi nih ebupot SP not issued-nya. Nah, ini yang tadi kita buat nih. Dia otomatis belum terupload ya. Jadi teman-teman harus checklist dulu di sini. Checklist di sini lalu klik terbitkan. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, klik terbitkan. Selanjutnya setelah diterbitkan dia akan hilang ya, akan hilang dan teman-teman silakan membuat konsep SPT. Caranya gimana ya? Caranya teman-teman masuk ke SPT, lalu selanjutnya
klik yang ini, surat pemberitahuan SPT. Oke. Nah, nanti teman-teman klik buat konsep SPT ya, teman-teman ya. Buat konsep SPT. Selanjutnya nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman pilih saja nih jenis SPT-nya apa ya. Kalau misalnya PPh 4T2 itu kan masuknya ke unifikasi ya. Jadi teman-teman masuk unifikasi. Itu klik lanjut. Selanjutnya pilih bulannya dan tahun. Lalu klik lanjut lagi. Oke. Selanjutnya model SPT-nya nih apa nih? Pembutuhan apa normal? Kalau sini normal ya. Lalu pilih saja normal dan buat konsep SPT. Oke. Nah, nanti dia muncul nih seperti ini teman-teman. Gitu. Nah, nanti teman-teman klik edit. Yang ini ya. Yang gambar gambar pensil. Gambar pensil ini ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya setelah teman-teman klik gambar pensil nanti dia akan muncul seperti ini. Dicek saja untuk store sendirinya tadi berapa. Karena tadi kita buat yang 5.000 dan 500 PPh-nya. Nah, ini udah cocok ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman belum ada, ya berarti harus dipastikan dulu bahwa bookpotnya itu ataupun yang create slipnya itu sudah diterbitkan atau sudah diupload gitu ya teman-teman. Kalau sudah diupload masih belum bisa juga, silakan teman-teman refresh gitu ya. Biasanya dia ada gangguan di sistem Cortex-nya gitu ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman dari sini scroll ke bawah dia akan temukan seperti ini ya. Lalu teman-teman checklist saja di sini dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya. Ini wajib pajak, bayar dan lapor. Nah, nanti dia otomatis akan muncul seperti ini, minta tanda tangan elektronik. Nah, dengan catatan bahwa teman-teman yang ingin melapor sendiri itu harus sudah memiliki kode otorisasi DJP. Nah, gimana caranya buat dapat kode otorisasi DJP? Silakan search saja di channel saya, itu saya juga sudah pernah buat ya. Untuk bagaimana cara membuat kode otorisasi DJP. Itu sangat mudah kok, teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah memiliki, silakan masukkan kata sandi dan penandatangannya, teman-teman. Lalu klik simpan. Dan konfirmasi tanda tangan. Nanti kalau misalnya tanda tangannya benar itu dia akan tampilannya hijau, ada tulisan muncul tuh hijau. Pas press corrected gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini nanti setelah itu akan otomatis terdownload untuk ID billingnya teman-teman ya. Dan silakan dilakukan pembayaran. Oke, setelah dilakukan pembayaran, teman-teman masuk lagi ke SPT-nya. Kalau tadi kan ada di konsep SPT, selanjutnya ada SPT menunggu pembayaran ketika ID billing sudah terbit. Nah, setelah dibayar, SPT tersebut berpindah ke SPT dilaporkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi SPT dilaporkan, ini di sini ada BPE-nya, terus di sini ada SPT induknya. Yang hijau nih, ini bukti penerimaan elektronik, terus yang merah itu SPT induknya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa nih untuk para wajib pajak, khususnya orang pribadi ya, ataupun badan juga itu bisa melakukan penyetoran sendiri. Kalau misalnya yang menyewa itu bukan seorang pemotong gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman. Kalau misalnya masih bingung boleh tulis komentar di bawah. Insya Allah nanti akan saya jawab. Dan kalau misalnya teman-teman butuh jasa konsultan, boleh hubungi MMS Consulting. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya saya semakin semangat untuk membangun channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.